Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang via channel YouTube maupun TikTok. Ya, ucapkan terima kasih. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, karena sholawat itulah sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia hadir, ya. Aku ulangi lagi, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, mulai Indonesia yang ada di ujung barat sampai ujung timur, ya. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku di mancanegara dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Oke, selanjutnya aku ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di TikTok atas tap-tapnya, ya, sudah 2.300 dan semoga terus di tap-tap sehingga tidak dianggap pasif sehingga nanti rungkat lagi, ya. Semoga tidak rungkat, kalau rungkat nanti kembali lagi, ya. Dan kemudian suasananya masih Idul Fitri, masih Lebaran, ya, masih riayan kata orang Jawa begitu, ya. Maka aku mengucapkan untuk semuanya saudara-saudaraku, ya, kemarin 1 Syawal 1446 Hijriah kita memperingati Idul Fitri. Id itu artinya hari raya, ya. Idul Fitri, hari raya Fitri. Nanti ada Idul Adha, nanti ada Idul Jum'ah. Jadi kita punya 3 hari raya, 3 Id, dan masing-masing Id itu ada sholatnya sendiri-sendiri. Itu satu kelompok, ya, sholat Id namanya, ya. Sekarang hari yang keberapa nih? Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa. Ini Kamis, Rabu. Berarti sekarang kita Lebaran yang ketiga, ya. Dan aku lihat tadi jalan-jalan mulai rame. Kalau kemarin kan bersilaturahmi ke tetangga-tetangga, ini jalan-jalan mulai rame. Mungkin sudah ada yang anjang sana, maksudnya ke pariwisata atau ke saudara-saudara yang jauh, ya. Karena kendaraan di tempatku sudah mulai rame. Meskipun hujan masih aja bagus curahnya, ya. Ini makanya pakai jaket karena dingin, tadi baru saja hujan. Oke. Terima kasih untuk semuanya, ya. Kita kali ini akan mengkaji puasa Syawal, ya, puasa Syawal. Karena biasanya setelah puasa Ramadan kan puasa Syawal, ya. Tuh Bapak sepertinya nggak pas tuh. Apa kamu geser sedikit di TikToknya, nggak pas anunya. Jadi terpotong. Kamu harusnya hal-hal yang begitu diperhatikan, Bapak nggak harus ngurus hal yang begituan, gitu loh. Kalau Bapak untuk harus ngurus lagi hal-hal yang remeh-temeh seperti itu gimana? Nah, gitu, paskan, itu perhatikan. Jadi belajar mulai sekarang kerja itu yang akurat, gitu. Oke. Biasanya aku ulangi lagi, ya, setelah Idul Fitri maka kita akan melaksanakan sebuah puasa sunnah yang disebut puasa Syawal. Nah, kita sekarang akan mengkaji, ya, kan ibadah itu harus dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi, yaitu ibadah mahdo. Kecuali yang goiru mahdo itu kita bisa berapresiasi kira-kira begitu, ya, atau berkreasi atau ya masih ada ruang untuk varian-varian yang berbeda-beda, ya. Tapi kalau sudah ibadah mahdo itu
Kan dia rujukannya harus akhlak, dan meskipun nanti kalau ada varian memang Nabi memberikan contoh yang varian gitu ya. Beda dengan goi rumah do, kita lebih longgar gitu ya. Dan puasa itu kan termasuk mahdo gitu. Sekarang kita coba melihat ya bagaimana sebetulnya posisi puasa Syawal itu tentunya berpijak kepada hadis. Ya, nah, aku ini orangnya suka mengajak diskusi biasanya dengan melemparkan sebuah pemikiran di grup-grup WA teman-teman itu. Gue ingin tahu ya apa pendapat teman-teman, atau gue ingin menguji pendapat gue. Nanti supaya disanggah teman-teman itu gue sering melakukan gitu ya. Nah, kemarin aku lempar begini. Sesohi apa hadis puasa Syawal? Ya, sekapur sirihnya begini. Setiap amalan makro dari seorang hamba tentunya harus bersandarkan kepada Siratal Mustaqim yang arti tekstualnya adalah jalan kepada mereka yang istiqomah. Ya. Jadi bukan jalan yang lurus, Siratal Mustaqim itu. Mustaqim itu orangnya, istiqomah itu aktivitasnya gitu loh. Ya, jadi kalau mustaqim ya istiqomah, kalau khilafah ya khalifah, kalau syirik ya musyrik gitu loh. Ya, itu kritik teksnya begitu harusnya terjemahan itu. Tapi kan publik menerimanya jalan yang lurus. Ya wis lah karepmu. Kalau aku nggak mau, aku maunya jalan orang-orang yang istiqomah. Nanti kalau kita buka tafsir, siapa posisi pertama orang-orang yang istiqomah itu para nabi. Jadi artinya kita mengikuti jejak para nabi. Nanti baru turun grade-nya setelah para nabi ya alim ulama, orang-orang soleh, kira-kira begitulah ya. Tapi grade utamanya dan pertama itu para kanjeng nabi. Kalau kita Islam berarti ya kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh maksudnya. Ya. Nanti terserah kalian apakah akan mendekonstruksi ya surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 kalau nggak salah itu ya. Inilah Siratal Mustaqim ya, terserah saja. Yang didekonstruksi itu kan terjemahannya, bukan original teksnya. Original teksnya itu nggak ada. Yang boleh nggak ada. Yang dikasih izin untuk mendekonstruksi. Karena dia patokan harus original ya. Oke. Siratal Mustaqim yang arti tekstualnya adalah jalan kepada mereka yang istiqomah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kali ini ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa percaya informasi dari hadis itu memang benar bersandar kepada kehidupan teologis beliau? Artinya hadis tentang puasa Syawal itu bisa dipertanggungjawabkan. Memang kanjeng Nabi pernah mengamalkan sebagai fiil ya, dan pernah juga mengucapkan yang kemudian menjadi hadis. Itu informasi itu bagaimana supaya kita bisa percaya? Paham nggak kue tak jelas nong ini gini, kamu nggak paham, aku repot. Harus dengan cara apa supaya kamu paham? Ya. Puasa Syawal itu kan sandarannya hadis. Nanti ada hadisnya aku tunjukkan. Ya. Seakurat apa hadis itu memang benar hadis pernah diucapkan kanjeng Nabi. Itu yang gue maksud. Karena kan kita nggak boleh semau-maunya sakarepe dhewe. Harus bersandar. Tuh ini bergeser nggak? Bersandar kepada kanjeng Nabi. Karena ini makhdo bukan goiru makhdo. Ya. Apakah itu bersandar terhadap kehidupan teologis kanjeng Nabi gitu, ya. Oke. Bismillah, ya, mohon pencerahannya para pakar grup spektakuler tentang puasa Syawal, ya. Dari kanjeng Nabi Muhammad, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau bersabda, gue kurang ngeh aja bersabda sebetulnya. Karena sejak kecil gue diajarin waktu ngaji kalau bersabda itu Gusti Allah Agung gitu loh. Tapi sekarang banyak yang kanjeng Nabi bersabda, jadi gue nggak familiar gitu loh. Jadi gue pakai yang gue familiar, kanjeng Nabi ngendikan gitu aja lah. Ngendikan tuh bahasa
Jawa yang artinya halus. Ya, berucap, berkata gitu ya. Ngomong ya, halusnya itu dalam Jawa ngendikan, Kanjeng Nabi ngendikan. Begini hadisnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari, maka dia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Itu dari Muslim. Hadis riwayatnya dikompilasi oleh Pak Muslim. Ya, sama dengan hadis Isra Mi'raj itu dari 50 rakaat menjadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Sholat ya, naik turun, satel tuh naik turun. Itu kan Muslim juga. Tapi aku tolak. Gitu loh ya. Kalau kamu menerima ya nggak apa-apa, kamu terima. Ya, aku tolak. Gitu ya. Ada yang berpendapat, keluhnya begini. Ada yang berpendapat sebuah hadis yang spektakuler itu gejala-gejala bahwa hadis itu palsu ya, gejala atau ciri-ciri. Spektakulernya di mana? Bayangkan puasa cuma 6 hari itu setara dengan puasa 360 hari. 1 tahun kan 360 atau 365 hari. Ya. Atau gini deh, gue pakai bahasa begini. Hadis-hadis yang spektakuler artinya yang amalannya sedikit tapi pahalanya bukan hanya banyak tapi banyak. Itu ciri-ciri gejala bahwa hadis itu palsu. Hadis ini spektakuler banget. Bayangkan puasa cuma 6 hari itu dikonversi sama dengan puasa 360 hari. Berapa kalinya itu? Mungkin ada yang bertanya, dari mana Gus Batik dapat informasi bahwa hadis-hadis yang spektakuler itu sebagai gejala atau sebagai ciri-ciri hadis itu palsu? Minimal nanti gue ceritain, minimal gue mendapatkan 2 informasi itu. Dari orang yang menurut gue kompeten. Jadi presa posisi gue berpikir masalah hadis khususnya tentang puasa Syawal itu adalah presa posisi yang dinyatakan hadis-hadis yang spektakuler yang amalannya sedikit amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Itu ciri-ciri atau gejala bahwa hadis itu palsu. Positioningnya di sana. Dari mana gue dapat informasi itu nanti gue jelasin. Ya, oke. Sepertinya hadis dinukil di atas, puasa cuma 6 hari, bak puasa 365 hari. Ya, bagaimana bukan mainnya itu hadis, gitu ya. Bagaimana menurut para pakar? Nah, ini gue sebar ke grup-grup WA karena gue ingin umpan balik. Aku ingin tahu isi otakmu kemana sih tentang hadis ini? Isi otakmu apa tentang hadis ini? Gitu. Itu kalau nggak dipublis kan nggak bisa, maka aku sebar ke grup-grup WA. Dan semua pada mingkem. Baik grup yang katanya top, grupnya para pakar ya bodoh mingkem kabeh cangkeme. Cuman ada beberapa tanggapan. Salah satu dari sahabat saya seorang pengacara, dan semoga Allah merahmati beliau ya, usaha-usaha beliau ya. Begini. Saya bukan pakar Gus, tapi izinkan saya mengatakan logika saya tidak menerima hadis itu. Jadi rasionalitasnya mengatakan dia menolak hadis itu. Gitu loh ya. Ya bagus. Artinya dia menolak berdasarkan rasionalitas. Dia mengklaim bukan pakar. Ya, karena apa? Ya spektakuler itu tadi. Iming-imingnya hebat banget. Ya, gue ajarkan sama santri-santri Isra ya. Karena nanti ada yang berpatokan iming-iming, membenarkan sebuah hadis karena iming-iming ini ada. Itu motivasi, itu iming-iming gitu. Kalau gue justru iming-iming itu yang gue permasalahkan. Bagaimana 6 hari bisa dikonversi menjadi 365 hari. Sedangkan puasa
Ramadan aja 30 hari ya 30 hari. Masa yang sunnah akan mengalahkan yang wajib? Yang bener aja dah. Ya kan? Gue itu ajarkan kepada santri Isra, lu ngaji ke gue jangan lagi ngomong sholat itu wajib. Gue bisa marah nanti. Jadi kalau lu sudah ngaji ke gue, sholat itu bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Expand dia. Jadi nggak perlu diiming-iming. Aku mengajak mereka belajar expand dalam beragama. Meskipun tentu tidak bisa lompat lalu sehebat Rabi'ah Ad-Dawiyah ya. Yang dalam karya-karya tasawufnya supaya orang tidak karena iming-iming beribadah dan tidak karena takut, maka dalam karya tasawufnya dikatakan neraka telah aku guyur dan surga telah aku bakar. Gitu. Itu spektakuler itu karya sastranya. Tentunya belum sampai level sana lah. Tapi paling tidak aku sudah mengajak santri Isra ya. Yang kami selalu mengatakan salam Isra itu artinya salam Islam rasional. Ya, untuk tidak lagi terjerat kepada iming-iming, tapi karena cinta. Melakukan sesuatu karena cinta. Ya, karena cinta gitu. Oke. Terus ada lagi yang berpendapat ya begini, setelah gue share ada dua pendapat sebagai tanggapan. Dia bilang begini. Dia menukil itu hadis ya. Ya, maka gue bilang hadis seperti itu ya, itu sebetulnya ada 4 gue temuin ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ada 4 hadis yang seperti ini dengan redaksinya yang beti lah, beda-beda tipis. Tapi ada 4 hadis tidaknya. Aku nukil cuma 1 hadis. Ya. Terus dia kupas itu hadis. Ya, gue bilang hadis itu ada 4. Cuman yang gue sampaikan ke lu cuma 1. Sebetulnya ada 4. Redaksinya masing-masing beda-beda tipis lah. Ya. Nah, terus dia bilang setelah ke hadis dia jawab ke Al-Quran. Tapi dia alhamdulillah dia sudah ngakui di Al-Quran itu tidak ada secara spesifik menjelaskan tentang puasa Syawal. Maka dia menukil surat Al-Ashab 53. Ya, surat Al-Ashab 35 ya, surat 33 ayat yang 35 yang intinya gue ambil yang sedang gue stressing pointnya ya, bahwa lanang wedok, lanang wadon, laki-laki dan perempuan, muslim, muslimah yang berpuasa itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan gitulah ya. Terus gue jawab, keluar lagi. Siapa? Jangan terima, jangan bapak lagi. Orang lagi live di telepon juga geblek. Ya. Tapi untungnya dia sudah ngakui bahwa Al-Quran bungkam. Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara spesifik puasa Syawal. Dia mengutip surat Al-Ashab, surat 33 ayat yang ke-35. Surat 33 ayat yang ke-35. Ini umumnya, umum. Dia puasa gitu aja, nggak ngomong puasa apa, nggak ngomong. Sekarang kalau ini disandarkan untuk melegitimasi puasa Syawal, gue keberatan. Gue bilang itu tidak berbicara secara spesifik, berbicara umum. Kalau puasa Syawal itu memang benar-benar Kanjeng Nabi pernah melakukan, maka ayat ini bisa dipakai. Lah kalau Kanjeng Nabi nggak melakukan, diskusi kita itu adalah pada hadis itu benar dikatakan Kanjeng Nabi enggak, di sana jangan dibawa ke sini. Gitu loh. Tapi dia akhirnya diam, tapi untungnya dia di awal sudah ngomong, nggak ada Al-Quran membahas puasa Syawal secara khusus gitu. Maka gue tegesin, ayat ini berlaku untuk puasa-puasa yang memang Kanjeng Nabi lakukan. Loh, Kanjeng Nabi nggak lakukan terus kita lakukan, bersandarkan hadis surat 33 35 ya
Lain yang dibilang, lain yang dikerjain. Nggak laku gitu. Ya. Oke. Sekarang kalian nggak usah nggak usah terlalu resisten, biasa saja. Karena perdebatan ini sudah ada sejak para tokoh-tokoh ulama-ulama kita. Jadi nanti kalau hadis ini aku terima, kamu tolak, atau aku tolak, kamu terima, itu biasa. Para leluhur-leluhur kita, jagoan-jagoan ulama-ulama kita, itu perdebatan itu tentang hadis itu biasa. Karena hadis itu relatif. Dia tidak absolut seperti Al-Quran. Gitu ya, aku kasih contoh. Supaya adem dulu ini. Nanti kalau gue genjot lu terus. Jangan ikut kajian Gus Beti, sesat. Goblokmu gue. Ya, sebagai contoh ini. Benar ya. Zauziyah sama Imam Suyuti. Hadis tentang sholat sunat tasbih ya. Sholat sunat tasbih. Ini nggak sama mereka. Ibnu Jauziyah itu dia mengatakan maudhu. Tapi Imam Suyuti menerima. Terus apakah mereka bermusuhan? Coba carikan sejarahnya. Adakah Ibnu Jauziyah dan Imam Suyuti bermusuhan karena mereka beda posisi dalam menanggapi satu hadis, yaitu tentang sholat sunat tasbih? Bermusuhan nggak mereka? Kan enggak. Jadi artinya kalau nanti kita nggak ketemu, biasa-biasa saja. Kalau kamu menerima, ya lakukan tentang hadis itu. Kalau gue menolak, gue tidak lakukan. Gitu aja loh. Ya, ini gue bikin adem dulu supaya lu nggak sumbu pendek gitu ya, nggak sumbu pendek. Oke, terus lagi begini, kenapa hadis itu palsu? Karena tidak bisa disandarkan kepada kebenaran bahwa hadis itu benar-benar bersumber dari Kanjeng Nabi. Dan hadis-hadis itu yang palsu itu dilahirkan setelah Kanjeng Nabi wafat. Kalau Kanjeng Nabi masih sugeng itu masih hidup, ya tentunya mereka nggak berani. Kalau ada yang berani ya orang nekat itu, ya orang nekat. Ya, hadis-hadis palsu itu muncul setelah Kanjeng Nabi wafat. Ya, banyak toh hadis-hadis yang dulu kita kira hadis ternyata enggak. Tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina, padahal bukan hadis itu. Itu kata-kata mutiara. Tapi bagus ya, monggo. Tapi harus dibilang itu bukan hadis. Terus kan dicari-cari pembenaran untuk mengatakan tulis, oh Cina perdagangannya sudah baik, sudah bisa kemajuan di bidang teknologi, katakanlah begitulah. Zaman dulu sutra sudah dari Cina gitu. Untuk membenarkan yang salah itu nggak boleh. Salah ya salah, benar yang benar gitu loh. Karena kesalahan itu diapa-apakan juga tetap salah, kebenaran diapa-apakan juga tetap benar. Jadi jangan ada upaya mencari-cari alasan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Jadi lurus-lurus saja gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu ya. Sekarang aku coba kasih beberapa hadis-hadis yang bermasalah yang awalnya kita anggap itu sahih gitu loh ya. Kita anggap itu sahih. Ya. Nanti kamu bisa cari, kalau aku tampilkan di sini sepertinya waktunya nggak cukup. Sudah berapa waktu itu? Sudah 24 dan sebentar lagi kita masuk maghrib di sini ya. Masuk maghrib. Hadis tentang tidur itu ibadah. Ya. Gue nggak liatin style videonya ya, lu cari aja tuh, adalah di YouTube. Lu kan lebih canggih dari gue nyari yang begitu. Ya. Pertama, ya. Hadis sebentar.
hadis ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini khotib-khotib geblek itu, ustadz-ustadz geblek itu masih aja bawa hadis ini. Sehingga orang puasa banyak yang tidur. Karena termotivasi ini. Ya, tidurnya orang puasa itu tidurnya aja ibadah. Nah, itu bisa kamu lihat nanti di video ini. Ya, kalau gue setelin ini panjang videonya. Kamu lihat di sini. Ya, di sini. Nih. Ya, hadis tentang tidurnya orang ibadah itu puasa ya. Terus ada lagi satu lagi dua ya, satu dua hadis. Gue belum tulis ini hadis tentang apa ini, sebentar ya. Gue lupa ini tentang apa tadi. Semoga dia bisa. Tuh. Maka ada lagi hadis yang derajatnya palsu, tapi sering dibacakan. Hadis maudhu, palsu. Itu hadis yang "Lau ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati ay yakuna as-sanatu kullaha." Kalau sekiranya hamba mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, ingat gue. Dari keutamaan. Ingat gue. Kalau ini ustadz beneran. Ini ustadz, kalau gue ustadz. Arubiunnya lisanulnya mantap. Lisanul arubiunnya mantap. Ya, gue ingat sudah. Jadi hadis ya, kalau kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita berharap 1 tahun itu Ramadan penuh. 1 tahun Ramadan penuh. Ini kan kalau korban-korban sering-sering dibawa ini. Ya. Seandainya kamu tahu gitu ya. Keutamaan Ramadan, maka kita berharap seluruh tahun bulan-bulannya itu adalah bulan Ramadan. Waduh. Lah kalau seluruh bulan-bulan dalam 1 tahun itu Ramadan, kan ya nggak bisa dibedakan antara Ramadan yang bukan Ramadan. Logikanya kan begitu dong. Ramadan itu menjadi utama, mesti ada pembandingnya dengan bulan-bulan lain yang biasa, yang tidak utama. Lah kalau semua utama, jadi nggak utama Ramadan itu. Itu logika sederhana kalau kamu paham tentang bagaimana mantik logika berpikir. Jadi sebetulnya untuk mencari hadis ini, sebetulnya ini hadis ini bener nggak sih? Itu banyak cara kok kalau kita mau. Memang kalau dalam pondok-pondok pesantren aturan main mereka ya seperti itu. Biasanya dilihat sanadnya, dilihat matannya. Gue bilang ya begitu ya monggo, tapi tidak harus itu. Tuh ini kena kaki bergeser nggak masalah. Nggak harus begitu. Contohnya tentang ini ya. Logika kita bisa seperti tadi teman gue yang mengatakan, Gus izinkan saya menjawab meskipun saya bukan pakar hadis. Logika saya menolak itu hadis katanya tentang puasa Syawal. Ya nggak apa-apa, oke, bagus-bagus saja. Begitu juga tentang ini. Kalau kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita ingin seluruh bulan dalam 1 tahun itu Ramadan semua. Lah nek Ramadan semua, utama semua kan jadi tidak ada yang utama. Adanya yang utama itu karena tidak ada yang utama. Adanya yang utama karena adanya yang tidak utama. Hidup itu kan adanya laki karena adanya perempuan. Adanya putih karena adanya hitam. Kalau semua putih itu jadi nggak ada. Itu logika sederhana, nggak perlu kita lihat sanatnya, matannya apa. Ya kalau tadi kita lihat matan memang ya, tapi kan logika berpikir yang bermain. Dan ternyata hadis itu palsu. Ya, oke.
Ya. Ini kalau nanti kalau mau cari di sini ya, ini tuh. Ya, yang 1 tahun Ramadan terus Ramadan. Nih, bisa kalian hunting. Tak tunjuki anunya aja ya, alamatnya, jangan nggak tak styling karena kita terbatas waktu. Oke. Terus ini, ya, ini dua ustadz Pak yang bicara ini aku dapatkan ya. 3 ya. Ustadz. Jadi hadis tentang puasa dibagi 3 ya. Ini awal Ramadan, ini akhir Ramadan dibagi 3 gini dia. Yang pertama itu apa ya? Kalau di sini ini tertutupnya pintu neraka. Tuh, tertutupnya pintu neraka. Oh, ini yang pertama rahmat. Yang kedua ampunan ya, maghfirah, ampunan. Nih. Jadi 10 Ramadan tuh di apa namanya? Di breakdown menjadi 3 bagian kelompok waktu ya. 10 pertama itu Ramadan itu rahmat. 10 kedua itu tentunya nggak 10 gitu hadisnya ya. Gue ini cari cara supaya otak lu gampang menerima apa yang gue mau, apa yang gue maksud gitu loh ya. Lu oh itu ya gitu. Jadi jangan sampai gue ngomong lu nggak paham. Ya, ini cara gue supaya gampang lu menerimanya ya. Tolong tap-tapnya terus ya. 10 yang kedua itu ampunan, 10 yang ketiga itu pintu surga tertutup. Ini palsu. Paling tidak 2 ustadz yang menyampaikan ini. Ini palsu hadis ini. Nih lihat nih. Ini kamu cari di sini. Ya, kamu cari di sini. Ya, kamu cari di sini. Ya, itu hadis palsu. Ya, hadis palsu. Nah, sekarang bagaimana kalau hadis tentang puasa Syawal yang itu 6 hari pahalanya itu sama dengan 1 tahun, sama dengan 365 hari. Ternyata itu palsu, gimana? Karena ternyata yang ini kita kira hadis bukan hadis. Lah, kalau ternyata ini juga bukan hadis, gimana? Gitu ya. Nah, kita lihat dulu, ini semoga Allah merahmati tidur panjangnya Bapak Ali Mustafa Yaakob ya, imam besar Masjid Istiqlal ya, yang sudah berpulang. Ini maha guru karena muridnya aja punya murid dan muridnya sudah jadi guru. Jadi ini bukan guru lagi, maha guru beliau ya. Ini dia ya. Ini dia. Ya, ini dia. Ya. Jadi gue dapatkan yang pertama kali bukan dari beliau, dari salah satu ustadz juga, tapi gue kan paling lemah kompilasinya, nggak gue kompilasi itu data, gue cari-cari nggak ketemu, gue nemu yang ini. Tapi setidaknya gue 2 sumber yang menurut gue cukup kompeten untuk mengatakan bahwa ciri-ciri atau gejala hadis palsu itu adalah spektakuler. Yang dimaksud spektakuler itu amalannya sedikit, pahalanya banyak. Ya, nah ini coba kita dengar ya. Kita setel dulu. Ini nggak panjang kok. Yang dia di depan ngomongnya. Jadi dia di depan ngomongnya. Tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan. Bulan Rajab itu sekarang beredar lagi dan banyak orang bertanya pada saya. Bahkan saya lihat yang tag asli hadisnya itu luar biasa. Siapa yang puasa 1 hari dalam bulan Rajab itu dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1000 tahun. Ya. Lebih dari Lailatul Qadar itu. Iya. Kalau 2 hari 2000 tahun. 3 hari 3000 tahun. 7 hari semua pintu neraka tertutup bagi dia. Artinya dia cukup dengan puasa. Wah, gitu kan?
Ya, 8 hari semua pintu surga 8 terbuka untuk dia. Nah, siapa yang mengingatkan saja, mengingatkan, itu pahalanya sama dengan beribadah 80 tahun. Coba itu. Ini ya memang ciri-ciri hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya luar biasa. Tapi untuk mengetahui palsu itu hanya gejala saja. Kita teliti. Nah, ini dalam kitab itu diteliti betul. Ternyata hadis ini pada palsu. Nah, ya, intinya di situ ya. Ciri-ciri atau gejala-gejala hadis palsu itu amalannya sedikit, pahalanya banyak, spektakuler. Tadi yang diambil sebagai example untuk contoh itu adalah puasa Rajab. 1 hari puasa Rajab itu sama dengan 1000 tahun. Dan udah di breakdown tadi ya, mengingatkan saja itu 8 tahun. Coba. Sekarang meskipun tadi tidak titik ya, belum titik, ada komanya ya, artinya ciri-ciri atau gejala itu kan belum bisa dipastikan pesan beliau sepertinya seperti itu ya. Jadi kita harus teliti lagi memang. Tapi gue menggunakan ciri-ciri atau gejala itu gue sudah cukup. Karena apa? Melanggar rasionalitas gue. Bagaimana mungkin yang puasa Ramadan itu wajib 30 hari ya dia dihitung 30 enggak? Kok ini akan dikalahkan oleh puasa Syawal yang sunnah cuma 6 hari dianggap 365 hari atau dianggap 1 tahun. Dan nanti itu mereka yang mencari pembenaran dihitung-hitung itu. Dilipat 10 terus dikali 30 sama 6, 36 jadi 360 hari. Gitu aku cari gitu. Jadi itu namanya cocokologi. Berusaha mencari pembenaran atas sesuatu yang salah. Nggak boleh begitu. Ya. Nah, jadi gue berpijak perihal posisi gue dari pernyataan Pak Ali Mustafa Yaakob, meskipun awalnya gue tidak dari beliau, tapi ada ulama lain yang mengatakan juga senada dengan beliau, ya, spektakuler dalam hadis di mana amalannya sedikit tapi pahalanya banyak, itu gejala ya atau ciri-ciri palsu. Tetapi harus tetap diteliti, gitu loh. Itu anjuran dari beliau. Ya, gue 2 kali menemukan itu. Yang pertama dari ulama atau ustadz yang gue nggak tahu siapa namanya, gue nggak sempat kompilasi. Yang kedua ini yang kedua gue baru dengar. Ya, nah mungkin ada yang tanya, Gus Peti kok nggak meneliti? Kan katanya harus diteliti dulu, tapi itu sebagai ciri-ciri dan gejala. Gue nggak meneliti karena logika gue sudah menerima itu dengan argumentasi yang gue bangun tadi. Jadi presaposisi gue menolak ini hadis karena spektakulernya itu loh. Ya. Jadi amalan gue tahun ini tidak seperti tahun-tahun lalu. Gue bilang semoga tidak dan tidaklah, gue tidak punya tujuan riya. Ya. Tahun-tahun lalu kan aku ngajak kalian semua melaksanakan ibadah itu karena cinta. Gue mencintai Kanjeng Nabi, gue mencintai Gusti Allah Agung, gue mencintai din, aturan kehidupannya yaitu Islam. Jadi gue melaksanakan semaksimal mungkin selama gue bisa. Gue dulu setelah Idul Fitri gue langsung puasa Syawal. Ya, gitu. Biasanya gue lihat, gue kan kalau hari Selasa, seperti kemarin, kalau gue belum menerima penjelasan spektakuler tentang hadis palsu itu, kalau kemarin misalkan kan Isnain, Sulatsa itu gue langsung puasa 6 hari terus selesai. Meskipun itu nanti kalau di lintas mazhab kan beda-beda. Mereka sepakat puasa Syawal itu harus dilaksanakan di bulan Syawal. Tapi satu mazhab mengatakan dia harus runut terus 6 hari selesai. Tapi ada yang bilang boleh jeda selama itu dalam bulan Syawal. Di situ saja sudah beda-beda. Tapi mereka sepakat ya, harus dilaksanakan di bulan Syawal. Tapi yang satu mengatakan runut, yang satu boleh jeda. Jadi dulu gue mengamalkan puasa Syawal. Setelah
gue menerima penjelasan dari dua ulama itu tahun ini, ya, meskipun tadi Pak Ali Mustafa Yaakob mengambil contoh puasa Rajab, ya, tapi kan esensinya sama dengan puasa Syawal hadisnya, ya, di mana spektakulernya kalau Rajab itu 1 hari seperti 1000 tahun, kalau di puasa Syawal 6 hari sama dengan 365 atau 60 hari lah atau 1 tahun. Orang puasa Ramadan aja tidak begitu kok, ya, gitu. Jadi itu prestasi gue. Tapi gue tetap menunggu, ya, karena begini, boleh jadi memang ada hadis yang menjelaskan puasa Syawal dan itu memang dari Kanjeng Nabi. Bisa jadi gitu, tapi gue belum menemukan itu. Seandainya gue menemukan itu, gue akan berubah lagi. Gitu loh. Kan kebenaran itu tetap kebenaran selama dia belum bisa dibuktikan salah. Gue dulu menganggap bahwa hadis itu benar. Ternyata setelah gue dapat penjelasan itu salah. Gue nggak puasa. Tapi kalau nanti ada hadis lagi yang tanpa iming-iming seperti itu, gue pertimbangkan. Jadi gue tetap berdoa sama Gusti Allah Agung. Semoga Gusti Allah bimbing gue, ya. Kalau memang itu benar Kanjeng Nabi pernah melakukan puasa Syawal, ya Allah, dan hadis itu benar dari kekasihmu, maka hamba akan lakukan, gitu loh. Tapi logika rasionalitas hamba menolak itu hadis. Jadi tolong bimbing hambamu ini, ya Allah, gitu. Ya, jadi sekali lagi gue bilang, ya, gue dulu ini bukan riak, ya, ini juga sebagai pendingin supaya lu nggak sumbu pendek. Gue juga dulu itu puasa Syawal. Tapi setelah mendapat penjelasan hadis tentang iming-iming yang spektakuler itu, gue tidak lagi. Gitulah. Bagi yang masih menerima itu hadis, monggo silahkan, ya, Anda berpuasa Syawal. Aku atau kami yang menolak itu hadis tidak melakukan puasa Syawal. Kan sandarannya ada, cuma di hadis, Al-Quran tidak ada. Gitu, ya. Tadi di awal sudah gue bilangin, berbeda itu bukan harus berpisah, ya. Ibnu Jauziyah dan Imam Suyuti itu para pakar juga berbeda tentang hadis, ya. Tadi kan gue jelasin di depan, yang satu menerima itu hadis, satu menolak tentang sholat sunat tasbih itu, ya. Tapi kan mereka tetap berteman, tidak terus mereka bermusuhan, tidak terus sesat, menyesatkan, kan tidak, gitu, ya. Jadi apa yang gue lempar ke lu semua itu menjadi bahan pemikiran kita dan semuanya kembali ke kita, ke masing-masing. Kalau lu terima itu hadis, silahkan lu puasa Syawal. Dan bagi yang menolak, silahkan tidak melakukan puasa Syawal. Dan kita berbeda, tidak harus berpisah, ya. Itu yang bisa aku sampaikan, ya. Maka sebagai closing kita, sebentar lagi maghrib di sini, aku ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu saudara-saudaraku yang di TikTok dan yang di YouTube. Berapa waktu tuh? 43 menit, ya. Waktu yang diluangkan untuk ngaji bareng bersama Gus Peti di channel TikTok dan YouTube, aku ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, suasananya masih lebaran, maka aku menyampaikan 1 Syawal 1446 Hijrah, ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua, ya. Dan semoga kedepannya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, ya. Kekuatan sembarang, ya. Kesehatannya, fisiknya, kekuatan ekonominya, yang itu akan mendukung kita untuk terus belajar dan semoga bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Itu dari aku, ya. Dan karena di sini sudah sebentar lagi maghrib, aku ucapkan sebagai closing statement, ya, matur nuwun, pilihan ada di tangan Anda, pilihannya masing-masing terserah saja, dan berbeda bukan berarti berpisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.